sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kisah Ashabul Kahfi. Di ayat yang 9 tadi, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba? Apakah kamu mengira, wahai Muhammad, bahwasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan? Tadi kita jelaskan tidak. Yang menakjubkan itu adalah Al-Quran, dan yang ada di Al-Kahfi itu hanya sebagian saja. Tapi yang paling menakjubkan adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, maka jadikan Al-Quran sebagai panduan, karena Al-Quran adalah manhaj, karena Al-Quran adalah mukjizat, ya, karena Al-Quran adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, kemudian Allah melanjutkan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-10, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami, ya, dalam setiap urusan kami. Ya, jadi minta diberikan rahmat dari sisi Allah, kemudian minta diberikan petunjuk, diberikan bimbingan dalam setiap urusan mereka. Nah, makanya ya, bentuk rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi minta diberikan rahmat, Ashabul Kahfi minta diberikan bimbingan. Allah berikan itu kepada kita. Ya, betapa kenikmatan yang luar biasa dari Al-Qur'an yang Allah berikan untuk kita. Kemudian dikatakan id awal fityah. Ternyata Ashabul Kahfi itu bukan orang tua, ya, tapi mereka adalah para pemuda. Nah, ini yang kemudian perlu kita luruskan. Ya, ternyata ketika Al-Quran menyebut kata pemuda, maka mayoritas konotasinya adalah tentang sesuatu yang positif. Ya, makanya kalau kita kumpulkan kata pemuda di dalam Al-Quran, ya, kisah yang sedang kita bahas, Ashabul Kahfi, ya, para pemuda. Ya, ternyata di saat masyarakat rusak, ya, masyarakat larut dalam kekufuran, masyarakat larut, ya, dalam kemusyrikan, ternyata yang sanggup bertahan, ya, dari yang demikian itu adalah para pemuda. Ya, jadi ketika masyarakat rusak, harusnya pemuda itu masih lurus, pemuda itu masih berada di dalam kebenaran yang mereka yakini. Ya, makanya salah kalau kemudian dikatakan para pemuda itu adalah orang-orang yang tidak punya pandangan, orang-orang yang dalam masa kebingungan, orang-orang yang penuh dengan kenakalan dan kekerasan. Al-Quran tidak demikian. Maka mana yang benar? Doktrin dari orang-orang di luar Islam berkaitan dengan pemuda, atau informasi Al-Quran kalau pemuda itu adalah, ya, fase di mana manusia itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Ashabul Kahfi buktinya pertama. Kemudian kisah yang lain adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masyarakatnya rusak, yang meluruskan mereka adalah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, dan di saat itu beliau masih sangat muda. Apa komentar kaumnya? Qalu sami'na fata. Ya, mereka mengatakan kami mendengar ada pemuda yadhkuruhum yang sering mengolok-olok berhala-berhala itu. Yuqalu lahu Ibrahim. Dikatakan namanya Ibrahim. Seorang pemuda di saat masyarakatnya rusak masih lurus. Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ketika digoda oleh istrinya Al-Aziz, sampai dikomentari oleh para wanita Mesir. Ya, bahwasanya Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafa hubba. Istri Al-Aziz menggoda pemudanya, maksudnya Nabi Yusuf. Ya, terhadap dirinya, sungguh dia telah mabuk kepayang. Ya, karena cinta pada pemudanya itu. Nah, kenapa Allah gambarkan Nabi Yusuf dengan usia muda? Ya, karena ternyata pemuda itu adalah sosok ketika diuji oleh fitnah wanita, ya, mereka sanggup untuk melewatinya. Makanya ini normalnya pemuda. Ya, ketika masyarakatnya rusak, kayak Ashabul Kahfi masih lurus. Ketika masyarakat rusak, yang memperbaiki mereka adalah pemuda kayak Nabi Ibrahim. Ketika digoda oleh wanita atau fitnah-fitnah yang lain, yang masih bertahan dalam kebenaran itu pemuda kayak Nabi Yusuf. Ya, kemudian kalau Nabi Musa tadi ketika menuntut ilmu ditemani oleh fatahu, oleh pemudanya. Berarti yang semangat menuntut ilmu, yang semangat belajar itu pemuda. Kok ada pemuda nggak semangat menuntut ilmu?
berarti dia keluar dari kenormalan pemudanya. Nah, karena Al-Quran menggambarkan kondisi yang normal, kok ada orang tidak seperti itu, nggak normal dia. Ya, kemudian nanti ada kisah Nabi Yusuf yang ketika mengawal Mesir, ternyata mengambil pegawai, mengambil staf itu bukan orang-orang tua. Ya, karena Nabi Yusuf mengatakan kepada para pekerjanya, wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atan fi rihalihim la'allahum yarji'unaha. Maka Yusuf berkata kepada para pegawainya, kembalikan barang mereka, ya, semoga mereka mengetahui dan mereka nanti kembali lagi. Ya, maksudnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang datang dari negeri Palestina ke negeri Mesir untuk mendapatkan bantuan. Nah, ternyata yang ngurus negeri Mesir dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu bukan orang-orang tua tapi para pemuda. Kenapa Allah mengatakan Nabi Yusuf berkata kepada para pemuda-pemudanya? Berarti untuk mengatasi masalah negara yang crowded, yang krisis, ya bisa diselesaikan ya ketika yang mengerjakan itu adalah para pemuda. Nah, luar biasa. Walaupun nanti memang ada ya kisah dua orang pemuda. Wada kholama ahusi jenafatayan. Dan masuk bersama Yusuf ya ke dalam penjara itu fatayan, dua orang pemuda. Ya, kita tahu satunya bekerja sebagai pemberi minum raja, satunya yang mengurusi makanan raja. Dan keduanya itu dihasut oleh sebagian masyarakat yang sudah merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan raja. Ya, kalau kita dalami kisah Nabi Yusuf, memang rajanya itu ya cenderung tidak banyak menjalankan tugasnya. Kebanyakan nanti Al-Aziz bawahannya yang mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, maka nanti diprovokasi untuk membunuh raja. Satu orang tidak mau, satu orang lagi mau, yang kemudian yang bertugas memberi makan raja ini yang nanti disalib, dihukum mati. Nah, berarti ini pemuda punya karakter ingin perubahan ke arah yang lebih baik, walaupun memang rawan ditunggangi. Jadi sisi negatif atau sisi kurang baik dari pemuda adalah bisa ditunggangi untuk kepentingan yang negatif. Tapi semangat awalnya bagus, yaitu semangat untuk menghadirkan perubahan. Nah, maka pemuda yang ada di Al-Quran, ya konotasinya adalah yang positif. Makanya kalau kita lihat pemuda di Al-Quran seperti itu, kok kita dapati ya gambaran pemuda di zaman kita didoktrin dengan kenakalan remaja, tawuran, ya pergaulan bebas. Nah, itu yang salah adalah doktrin yang menyesatkan itu, juga mereka yang terdoktrin dengan perkataan yang tidak benar itu. Kalau kita kembali kepada panduan Al-Quran, kita akan punya gambaran yang sangat utuh, ya karena kita sanggup melihat dengan cahaya yang terang benderang. Ya, pemuda tidak seperti itu. Makanya dari kisah Ashabul Kahfi kita belajar. Ya, di saat masyarakat itu rusak, ya maka para pemuda ini adalah orang-orang yang teguh, ya memegang agamanya.